Persija Jakarta resmi memperkenalkan Mauricio Souza sebagai pelatih anyar untuk menghadapi Liga 1 musim depan. Pelatih asal Brasil tersebut menandatangani kontrak berdurasi 1 musim untuk menggantikan posisi Carlos Pena. Tak berhenti di situ, manajemen Persija Jakarta juga langsung bergerak cepat menata skuad kepelatihan. Salah satu nama yang mencuat ialah Luis Fernando Vitorino, ex-pelatih kiper Barito Putra. Vitorino dikabarkan tengah menjalin negosiasi intens dengan Persija. Bahkan, ia telah berpamitan dari Barito Putra lewat unggahan akun pribadinya pada 23 Februari 2025. Namun, Persija Jakarta harus bersaing ketat dengan 2 klub Liga 1 lainnya yang juga meminati Vitorino, yaitu Persis Solo dan Madura United. Bersamaan dengan membidik staf kepelatihan anyar, Persija juga tengah dikaitkan dengan sejumlah pemain asing, mayoritas berasal dari Brasil dan Amerika Latin. Setidaknya ada 5 nama yang mencuat sebagai incaran Persija. Stipan Plazonja, winger sekaligus striker asal Kroasia itu, saat ini sedang bermain di klub asal Singapura, Hougang United. Dalam 27 laga musim lalu, mencetak 14 gol dan 10 assist. Plazonja dikenal sebagai pemain sayap cepat dengan kecepatan tercatat 36,9 km/jam, setara Gareth Bale. Ia diyakini akan menggantikan posisi yang ditinggalkan Marco Simic di lini depan. Namun, Persija harus bersaing ketat dengan tim promosi Liga 1, Bayangkara FC. The Guardian disebut juga meminati penyerang berusia 27 tahun tersebut. Ezequiel Fidel, mantan pemain Persita Tangerang yang kini bermain di Liga Indy, Punjab FC, juga diminati Persija. Ia telah mencatatkan 7 gol dan 3 assist dari 22 laga yang dimainkan. Namun, Persija lagi-lagi harus bersaing dengan tim Liga 1 lain seperti Persis Solo yang juga tertarik memboyongnya. Kleberson Marten, pemain bertahan yang musim ini memperkuat PSS Sleman. Namanya kini tengah center dikaitkan dengan kepindahannya ke Persija setelah klub yang ia bela terdegradasi. Pemain asal Brazil itu pernah menjadi anak asuh Mauricio Souza ketika menangani Madura United. Ia berpeluang besar di guide Persija dikarenakan kontrak yang akan berakhir di akhir musim ini. Selain Kleberson, sosok gelandang dan winger asal Brazil yang sebelumnya juga merupakan anak didik dari Mauricio Souza kini tengah dibidik Persija. Pemain tersebut ialah Hugo Gomez dan Lulinha. Pemain Dewa United dan Madura United itu merupakan pemain yang menjadi andalan klub-klubnya untuk bersaing di Liga 1. Meski terbilang sulit, Persija Jakarta tetap berambisi untuk memboyongnya karena kedekatannya dengan Souza. Ketiga pemain asal Brasil tersebut pernah dilatih oleh Mauricio Souza, sehingga membuka peluang untuk bereuni di Jakarta. Selain memburu sejumlah pemain asing, Persija Jakarta juga tengah memburu pemain lokal. Pasalnya, Persija Jakarta tengah mencuci gudang dan telah melepas sebanyak 11 pemain di musim ini. Salah satu pemain lokal yang kini center dikabarkan akan mengenakan seragam Persija Jakarta ialah Leo Guntara. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Leo Guntara semakin dekat bergabung dengan skuad Macan Kemayoran. Pemain berusia 30 tahun tersebut sebelumnya juga dikaitkan dengan Persis Solo. Namun menurut kabar yang didapat ia lebih condong memilih Persija Jakarta dibanding Persis Solo. Tak hanya mendatangkan pemain, Persija Jakarta juga disebut akan kembali melepas beberapa pemain, setelah sebelumnya telah resmi melepas 11 pemain. Winger senior Rico Simanjuntak dipinjamkan ke PSS Sleman akibat minimnya menit bermain. Kabarnya, ia tak masuk dalam proyek jangka panjang Persija dan berpotensi menjadi pemain yang akan dilepas permanen atau kembali dipinjamkan untuk musim depan. Mengenai kabar-kabar tersebut, Persija Jakarta sepertinya menunjukkan langkah seriusa untuk membangun tim yang kuat di musim depan dengan pelatih anyar asal Brasil dan target-target rekrutan asing serta lokal yang menjanjikan. Persija Jakarta sepertinya siap bangkit dan bersaing untuk memperebutkan gelar juara Liga 1 pada musim yang akan datang. Kabar lain juga datang dari klub Liga 1 lainnya, yaitu Persib Bandung yang merupakan tim rival Persija Jakarta. Walaupun banyak ditinggal pemain penting pasca juara, Persib Bandung mendapat berkah yang tak terduga. Maung Bandung mendapat kucuran dana fantastis sebesar 100 miliar. Dana tersebut nantinya akan digunakan Pangeran Biru untuk membeli pemain-pemain bintang berstatus grade A. Tak hanya itu, Persib juga tertarik mengumpulkan sejumlah bintang timnas Indonesia termasuk bek andalan Persija, Rizky Ridho. Persib dikabarkan telah menggoda mantan bek Persebaya itu untuk meninggalkan Persija Jakarta dan bergabung ke skuad Maung Bandung di musim depan. Persib Bandung mendapat keuntungan besar-besaran setelah resmi menjuarai Liga 1 di musim ini. Untuk hadiah utamanya, skuad Maung Bandung mendapatkan dana segar sebesar 7,5 miliar. Namun angka tersebut belum termasuk kontribusi tetap, prestasi klasemen hingga rating dan siaran televisi. Jika ditotal, klub asal Kota Kembang itu berpotensi meraih keuntungan sebesar 27,5 miliar.
Maung Bandung bahkan mendapat dana besar lainnya mendapatkan durian runtuh berupa suntikan dana dari pihak lainnya. Salah satunya ialah dana yang dilontarkan dari Marwar Sirait selaku Menteri Perumahan dan Pemukiman. Gak tanggung-tanggung, ia bahkan mengaku siap untuk menjadi investor Persib Bandung. Hal ini sejalan dengan rencana klub yang ingin masuk ke bursa saham Indonesia. Pundi-pundi uang Persib juga kian menggunung, usai didukung oleh gubernurnya, Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat itu disebut akan memberikan dana pribadinya senilai 1 miliar. Politisi 54 tahun itu bahkan sebelumnya telah menjual sapi miliknya demi mendukung skuad Pangeran Biru. Maung Bandung juga mendapat kucuran uang dari Pemprov Jabar. Para pejabat dikabarkan melakukan sumbangan sukarela hingga terkumpul sebanyak 1 miliar. Dana-dana segar yang telah terkumpul itu nantinya akan digunakan manajemen Persib Bandung untuk melakukan penyegaran kedalaman tim, yaitu merekrut pemain-pemain baru. Sebelumnya Maung Bandung sempat dikaitkan dengan sejumlah kiper asing, salah satunya ialah Allen Bernardon. Allen Bernardon merupakan pemain PSS Sleman yang musim ini dipastikan terdegradasi ke Liga 2. Pemain asal Brazil itu sejatinya tampil memukau dengan mencatatkan 132 penyelamatan dan 5 kali clean sheet. Namun di luar prediksi Persib Bandung malah dikabarkan ogah membeli kiper asing. Sebaliknya Bojan Hodak akan memaksimalkan penjaga gawang lokal seperti Teja Paku Alam. Pemain 31 tahun itu diproyeksikan akan menjadi kiper utama untuk musim depan. Sebelumnya, Teja selalu terpinggirkan karena kalah saing oleh kiper asal Filipina Kevin Ray Mendoza. Sepanjang musim ini, Teja hanya mengemas 7 penampilan. Sementara itu, Kevin justru sering dipercaya sebagai starter dalam 27 pertandingan. Namun, Teja sendiri sudah kembali dipercaya menjelang akhir musim ini pada saat menghadapi Persita Tangerang. Hebatnya lagi, ia sempat membukukan 1 kali clean sheet. Sektor bek tengah Persib juga diprediksi akan semakin kokoh di musim depan. Kepergian Nick Kuipers dari Gelora Bandung Lautan Api nyatanya tidak membuat pertahanan Maung Bandung jadi keropos. Pasalnya pasukan biru bakal mendapat pengganti yang sepadan. Franz Putras dikabarkan akan merapat ke Kota Kembang sebagai pilar utama asing di posisi bek tengah sebagai pengganti Kuipers. Kontrak yang akan berakhir di musim ini bersama Port FC membuka peluang untuk Persib Bandung merekrutnya secara cuma-cuma. Kemampuan yang dimiliki Putras diharapkan bakal mengalir ke bek lokal milik Maung Bandung. Salah satunya ialah Kakang Rudianto yang masih berusia 22 tahun. Kakang diketahui sering diturunkan Bojan Hodak. Selain Kakang, ada Hamra Hanusa yang bisa dipakai pelatih asal Kroasia tersebut. Adik dari Razaldi Hanusa ini akan segera merapat ke Maung Bandung. Persib juga dikabarkan tengah merayu Rizky Ridho agar angkat kaki dari Persija Jakarta untuk bergabung ke Kota Kembang. Meski begitu, Rizky Ridho menegaskan bahwa ia menghormati kontraknya bersama Persija, dan ia memprioritaskan impiannya untuk abor bermain di luar negeri. Di lini tengah, Persib Bandung juga mengalami sedikit perubahan. Pangeran Biru harus rela ditinggal Tyrone Delvinao yang sebelumnya menjadi motor serangan tim. Kemudian ada Meteo Kocijan yang dikabarkan bakal hengkang. Alhasil, Persib bakal mendatangkan amunisi baru di lini tengah. Salah satunya ialah Alvendra Dewangga, yang akan hengkang usai PSIS Semarang terdegradasi ke Liga 2. Dewangga bahkan dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan Pangeran Biru. Pemain 23 tahun itu diyakini mampu memberi nilai tambah karena bisa berperan di posisi lain seperti bek tengah. Di sektor gelandang serang, Persib telah membajak Berguinho dari Borneo FC. Gelandang asal Brazil itu akan segera diperkenalkan Persib dalam waktu dekat ini. Ia direkrut karena Bojan Hodak kepincut dengan kemoncarannya yang mampu mengemas 4 gol dan juga 4 assist di posisi striker. Persib Bandung dikabarkan ingin mendatangkan Leo Gaucho sebagai pelengkap di sisi striker. Gaucho bakal dijadikan sebagai pengganti Ciro Alves yang telah hengkang dari Persib. Aks Bomber Borneo FC itu telah tampil apik sejak hijrah ke tim divisi 2 Liga Turki. Ia berhasil mengemas 6 gol di sepanjang musim ini. Manajemen Persib bahkan tak mempermasalahkan harganya yang mencapai 6 miliar.